Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di kuliah bagian ketiga dari kewirausahaan, kepemimpinan, dan dakwah. Ya, dalam bab 3 ini kita akan membahas masalah karakter wirausaha sukses, bagaimana untuk membuka peluang usaha dan aspek-aspek produksi apa saja yang perlu kita ketahui. Menentukan peluang usaha. Peluang usaha itu bersumber dari adanya kebutuhan dari individu ataupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin memulai untuk berwirausaha, hendaknya kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini, atau kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang? Nah, untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan suatu diagnosa atau diagnosis terhadap lingkungan usaha secara keseluruhan yang meliputi faktor-faktor seperti ekonomi, faktor politik, pasar atau pesaing, pemasok atau supplier, teknologi, sosial, dan geografi. Nah, yang namanya lingkungan usaha itu senantiasa berubah setiap saat. Bahkan perubahannya itu bisa dikatakan sangat pesat. Seiring dengan itu pula terjadi pula perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, ya, untuk menemukan peluang usaha yang prospektif atau yang bagus, seharusnya kita sebagai calon wirausahawan harus senantiasa giat atau proaktif mencari informasi-informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Nah, yang sumber informasi ini dapat diperoleh dari seperti lembaga pemerintah atau media massa, pasar, atau mungkin melalui wawancara dengan calon konsumen. Jadi peluang senantiasa ada karena perubahan-perubahan yang terus berlangsung baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat. Kemampuan kita untuk melihat peluang ini sangat tergantung dari seberapa banyak informasi yang kita peroleh tentang faktor-faktor lingkungan usaha. Nah, berangkat dari pertanyaan di atas tersebut yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat, dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada pada diri kita, maka dalam menemukan peluang usaha apa yang cocok dengan kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yaitu pendekatan yang pertama, pendekatan inside out, dari dalam keluar. Ini pengertiannya berhasilan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Sedangkan yang kedua itu pendekatan outside in, dari luar ke dalam. Keberhasilan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Nah, dari yang pertama yaitu pendekatan inside out, kita memulai pendekatan mulai dari internal perusahaan dulu. Kira-kira perusahaan ini memandang konsumen ini memerlukan produk apa saja. Kemudian setelah dari internal perusahaan, berangkat naik, bisa kita tanyakan pendapat para supplier atau pemasok. Kira-kira produk seperti apakah yang diinginkan oleh konsumen. Nah, setelah dengan berhubungan dengan pemasok atau supplier, kita naik lagi ke konsumen atau jalan konsumen. Kira-kira mereka ingin produk seperti apa. Itu yang dinamakan pendekatan inside out. Jadi dari dalam dulu, baru keluar ke konsumen. Nah, pendekatan outside in ini kebalikannya dari inside out. Jadi dari luar dulu, mulai dari konsumen dulu, kita tanya seperti apa kira-kira
produk yang diinginkan oleh konsumen. Ya, baru dari konsumen kita menuju ke supplier atau calon pemasok. Kira-kira dari calon pemasok ini kita bisa dapat informasi produk apa yang ingin diinginkan oleh konsumen. Baru setelah itu kita menuju ke internal perusahaan itu sendiri. Kira-kira bisa tidak kita menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen seperti ini? Nah, kemudian kita berusaha untuk menentukan memilih usaha seperti apa dan di mana kita bisa dapat mengembangkan gagasan-gagasan yang telah kita dapat dari informasi-informasi tadi. Nah, setelah mengetahui kebutuhan masyarakat dan berhasil menemukan berbagai lapangan usaha dan gagasan usaha, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan, manakah di antara gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk perusahaan saya atau untuk saya. Nah, pertanyaan ini sangat tepat mengingat setiap orang memiliki potensi diri yang berbeda. Tentu dalam memilih usaha dan mengembangkan gagasan usaha, kita harus bisa menyesuaikan diri dengan potensi diri yang kita miliki. Kekeliruan dalam memilih disebabkan karena ketidakcocokan atau ketidaksesuaian pada akhirnya akan bisa mendatangkan kesulitan atau bahkan kegagalan di kemudian hari. Bisa kita temukan banyak fakta-fakta bahwa masih banyak wirausahawan yang memulai usaha dengan melihat keberhasilan orang lain atau biasa disebut dengan latah atau ikut-ikutan. Padahal belum tentu orang lain berhasil dalam suatu lapangan usaha, kita juga bisa berhasil dalam satu usaha yang sama. Mungkin saja orang lain berhasil karena potensi dirinya yang dimilikinya itu cocok dengan usaha tersebut, atau kemampuan dia untuk mengakses informasi dengan usaha yang dijalankannya. Bisa saja kita juga mengikuti orang yang telah berhasil dalam satu lapangan usaha, namun kita perlu memiliki nilai lebih dari aspek kualitas yang kita tawarkan ke konsumen. Namun kemampuan menawarkan aspek kualitas ini, kualitas yang lebih dari pesaing yang lain, juga terkait dengan potensi diri yang kita miliki. Nah, oleh karena itu kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam memilih sebuah usaha. Nah, yang pertama, usaha yang cocok untuk orang lain belum tentu juga cocok bagi kita. Bisa cocok, bisa juga tidak. Itu harus jadi pertimbangan. Kemudian usaha yang pada masa lalu menguntungkan belum tentu saat ini bisa tetap menguntungkan, atau usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, usaha yang berkembang baik di suatu daerah belum tentu berkembang di daerah lain. Nah, ini maksudnya nomor 3 ini, usaha yang berkembang di suatu daerah belum tentu berkembang di daerah lain. Nah, ada kesalahan. Di sini cuma tertulis belum berkembang, harusnya belum tentu berkembang. Ya, lanjut nomor 4. Nah, berangkat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam memilih lapangan usaha kita perlu melihat dan mengkaji kondisi internal atau faktor internal dalam perusahaan kita dan kondisi eksternal. Nah, karena yang namanya faktor internal dan eksternal ini sangat menentukan kesuksesan dalam menjalankan sebuah usaha. Nah, yang harus kita pahami, faktor internal ini meliputi seperti sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa lahan, bangunan, atau sumber daya manusia. Kemudian termasuk di sini ada keterampilan, penguasaan teknis. Nah, yang kemudian yang termasuk dalam faktor eksternal ini adalah seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sebuah usaha,
Kemudian adanya permintaan dan penawaran, persaingan, atau faktor resiko. Nah, berdasarkan dari penjelasan atau uraian di atas, maka langkah awal yang kita lakukan dalam menginventarisir jenis-jenis lapangan usaha dan gagasan produk itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kehidupan manusia ini dapat berkualitas jika hampir semua komponen kebutuhannya terpenuhi. Nah, komponen kebutuhan ke manusia bisa dilihat pada tabel yang dibuat oleh pakar bernama Suryana ini. Nah, kita bisa lihat dari kolom pertama yaitu ada kebutuhan manusia, berupa dibagi menjadi kebutuhan fisik, terus kebutuhan mental rasional, psikososial, psikopersonal, dan spiritual. Nah, yang termasuk aktivitas kebutuhan fisik, makan, minum, bermain, olahraga. Nah, inputnya apa? Ada makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Nah, sarana apa yang kita perlukan? Itu contoh ada peralatan makan, olahraga, di rumah atau gedung. Outputnya dengan terpenuhinya input tadi, maka hasil atau output atau keluaran yang dicapai, maka kita bisa mendapatkan badan yang sehat, segar, kuat, dan rasa aman. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan manusia berupa mental rasional. Aktivitas yang termasuk di sini adalah seperti belajar atau membaca, menulis, meneliti. Inputnya berupa informasi, pengetahuan, konsep, rumus. Sarananya bisa berupa alat-alat audio, visual, buku, alat tulis. Kemudian keluaran atau output yang dicapai adalah manusia yang berpengetahuan, yang objektif atau kritis. Kemudian yang ketiga, kebutuhan manusia yang ketiga yaitu psikososial. Aktivitasnya sosial ya, berhubungan dengan sosial, bergaul, berteman. Inputnya berupa mungkin pelajaran bahasa atau etika, adat istiadat, norma-norma. Sarananya berupa komunikasi atau alat transportasi. Hasil capaian atau outputnya yaitu menjadi manusia yang sosial, yang mempunyai kematangan emosi. Ya, untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa masuk dalam mempelajari aspek produksi. Nah, sistem produksi yang baik harus mampu menghasilkan produk seperti yang kita harapkan. Umumnya, suatu sistem itu diukur dengan kemampuan memproduksi dalam jumlah dan kualitas yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan konsumen atau kemampuan sumber daya suatu perusahaan, serta harapan dari wirausahawan tersebut sebagai pemilik, mungkin juga sebagai manajer. Nah, tahap awal dalam pelaksanaan proses produksi adalah merencanakan produk yang akan diproduksi. Gambaran mengenai karakteristik produk yang akan dihasilkan, memberi kemudahan dalam menyusun kebutuhan bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, lokasi produksi, dan biaya yang dibutuhkan, atau biaya proses produksi, itu juga ada dalam aspek-aspek produksi. Nah, dengan gambaran produk ini juga akan memudahkan dalam menetapkan sistem produksi yang akan diterapkan dalam menghasilkan produk yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, dalam sistem produksi kita mengenal adanya 3 komponen, yaitu yang namanya input, proses, dan keluaran atau output. Nah, istilah produksi sendiri ini sering digunakan dalam suatu organisasi untuk menghasilkan suatu keluaran atau output
outputnya bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, produksi dari sudut pandang kegiatan penciptaan produk seperti yang dikemukakan oleh Asauri. Jadi, kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Kemudian selanjutnya, pendapat yang lain yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Itu pendapat Rekso Hadiprojo dan Gito Sudarmo. Selanjutnya, pendapat Sofyan yaitu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran berupa barang dan jasa. Kemudian cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Nah, dari definisi-definisi di atas, dan sebenarnya masih banyak juga definisi-definisi yang lain, tapi cukup 4 saja ini saya rasa cukup untuk mewakili dari definisi produksi. Nah, proses produksi ini dalam konteks kewirausahaan adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi. Di antaranya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Nah, dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi, kita harus mengacu pada karakter atau karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalnya, jika berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap pasar produk, konsumen menginginkan produk yang rasanya manis dan berwarna merah. Tentunya bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yang digunakan. Ini yang menjadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan penanganan bahan baku, terutama dalam mengendalikan kualitas atau menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, sebelum melakukan proses produksi, kita terlebih dahulu harus merancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan kita pakai dalam menghasilkan produk. Nah, sarana dan prasarana inilah yang sering kita sebut sebagai input produksi. Nah, input produksi ini meliputi bahan, tenaga kerja, mesin peralatan, lokasi, atau biaya. Nah, kita harus tahu bahwa jenis bahan yang digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya dapat dibedakan menjadi bahan langsung dan bahan tak langsung. Nah, bahan langsung ini adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan terikat atau menjadi bagian dalam produk. Atau bisa kita katakan bahwa bagian langsung ini adalah bahan utama produk. Misalnya dalam produksi baju, maka bahan utamanya adalah kain. Kemudian bahan tak langsung adalah bahan yang bukan atau tidak menjadi bagian dalam produk atau bukan bahan utama. Tapi dia akan mendukung proses produksi. Contohnya dalam produksi baju, kita membutuhkan bahan pendukung seperti benang untuk menjahit dan kancing sebagai aksesori baju. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa untuk memperoleh kualitas produk yang baik diperlukan bahan yang juga pastinya berkualitas baik. Selain itu, penggunaan bahan baku yang berkualitas memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, perusahaan dapat melakukan pembelian dalam jumlah yang besar, sehingga interval pembelian dapat
diperjarang, yang berarti dapat menekan biaya pengangkutan. Nah, selain itu biasanya perusahaan yang harga bahannya relatif rendah dari pemasok, kemudian biasanya perusahaan akan mendapatkan diskon dari pemasok jika membeli dalam jumlah yang besar atau membeli dalam partai besar. Nah, agar kualitas bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain seperti penyeleksian sumber bahan baku, kemudian pemeriksaan saat proses pembelian, kemudian penanganan saat pengangkutan, pemeriksaan saat kita menerima, kemudian penanganan dalam penyimpanan, dan kemudian pemeriksaan sebelum diproses. Nah, selain aspek kualitas, kelancaran proses produksi juga sangat ditentukan oleh adanya bahan baku atau ketersediaan bahan baku. Dari aspek kuantitasnya dan kontinuitasnya. Seberapa besar, seberapa banyak jumlahnya, dan seberapa sering dapat tersedia. Ini berarti bahwa bahan baku yang dibutuhkan dalam berproduksi harus dapat diperoleh setiap waktu atau setiap saat dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Keterbatasan bahan baku karena produksinya yang bersifat musiman dan sumbernya tidak begitu banyak dapat diantisipasi dengan pembelian dalam jumlah yang besar yang ditindaklanjuti dengan penggunaan teknologi penyimpanan, maksudnya penggunaan teknologi penyimpanan dan atau pengolahan agar dapat disimpan selama di luar musim. Bahan baku yang digunakan sedapat mungkin bisa diolah atau mudah diolah karena bahan baku yang sulit diolah biasanya memiliki konsekuensi terhadap biaya produksi dan pada akhirnya akan berpengaruh pada harga jual produk. Apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan ketimbang pengolahan bahan baku dilakukan dengan peralatan yang sulit dicari atau harganya mahal atau harus diolah di tempat perusahaan lain. Sebagai contoh, jika perusahaan menggunakan bahan bakunya adalah tepung beras, maka lebih baik perusahaan membeli bahan yang telah berbentuk tepung beras daripada membeli beras yang kemudian harus diolah sendiri menjadi tepung beras. Jadi, dengan pertimbangan tingkat kebutuhan bahan yang cukup besar dalam sekali proses produksi serta kontinuitas proses produksi, perusahaan dapat mengadakan mesin pengolahan atau mesin penepungan misalnya. Kemudian harga yang relatif murah. Nah, bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi ini sedapat mungkin juga harus murah, relatif murah. Dalam artian bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang ada di pasaran secara umum. Konsekuensi dari tingkat harga bahan baku yang murah tentunya pada tingkat biaya produksi yang jadi rendah. Dan akhirnya harga jual dapat lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Nah, kemudian kita beralih ke tenaga kerja. Tenaga kerja atau SDM atau sumber daya manusia ini merupakan aset penting perusahaan. Dalam proses produksi, tenaga kerja ini adalah penggerak berjalannya sebuah proses produksi. Nah, meskipun bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar kualitas, peralatan yang digunakan juga telah memadai, tapi kalau tenaga kerja yang menjalankan operasional produksinya tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas bagaimana yang diharapkan oleh konsumen ataupun perusahaan.
Nah, meskipun tenaga kerja ini dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam aktivitas proses produksi, namun kadang dalam operasional perusahaan hal ini sering dikesampingkan, terutama yang menyangkut dengan masalah kualifikasi. Pertimbangan yang sering digunakan adalah mudahnya untuk mendapatkan tenaga kerja dengan alasan bahwa setiap orang dianggap perlu pekerjaan. Kondisi yang demikian inilah menyebabkan banyak tenaga kerja produksi yang dipekerjakan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Akibatnya harapan untuk menghasilkan produksi yang berkualitas jadi tidak tercapai. Nah, jenis tenaga kerja yang digunakan pada perusahaan pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu tenaga kerja upahan dan tenaga kerja keluarga. Nah, tenaga kerja upahan ini tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di mana masing-masing pihak ini memiliki hak dan kewajibannya. Tenaga kerja upahan sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tenaga kerja tetap, yaitu tenaga kerja yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Jadi merupakan tenaga kerja yang secara teratur memperoleh hak-haknya seperti upah dan cuti meskipun mereka tidak bekerja katakanlah full time, atau kadang mereka tidak bisa bekerja karena sesuatu hal yang memang tidak melanggar ketentuan dalam perusahaan. Contohnya misalnya sakit beberapa hari tapi tetap mereka mendapatkan gaji full. Nah, tenaga kerja keluarga ini secara hukum memiliki kekuatan, oleh karena itu perusahaan tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap tenaga kerja tetap, misalnya dengan melakukan PHK secara sepihak. Nah, tenaga kerja tidak tetap, yang kedua adalah tenaga kerja tidak tetap, yaitu tenaga kerja yang tidak memiliki hak dan kewajiban secara teratur. Umumnya mereka akan kehilangan hak tertentu apabila tidak bekerja. Jadi biasanya tenaga kerja tidak tetap ini mereka bekerja berdasarkan hari mereka masuk. Jika mereka tidak masuk, mereka juga tidak mendapatkan upah atau gaji. Yang ketiga itu tenaga kerja borongan. Ini tenaga kerja yang menjalankan pekerjaan tertentu atas perjanjian dan ketentuan yang jelas mengenai volume, waktu, dan harga pekerjaan. Jadi seperti tenaga kerja kontrak, sudah di dalam kontrak sudah ditetapkan kapan dia harus menyelesaikan pekerjaan itu, berapa lama. Jadi semuanya sudah jelas dalam kontrak. Kemudian tenaga kerja keluarga. Tenaga kerja sesuai dengan namanya, tenaga kerja keluarga ini merupakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan keluarga, yang umumnya dalam melaksanakan pekerjaan ini tidak diupah. Tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk walaupun tenaga kerja keluarga tapi tetap diupah. Jadi tenaga kerja jenis ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan yang masih berskala rumah tangga, ya, usaha rumah tangga. Jadi biasanya mereka hanya sebatas membantu keluarga. Tapi biasanya juga saat ini walaupun tenaga kerja keluarga mereka biasanya tetap mendapatkan upah. Nah, selanjutnya mengenai mesin atau peralatan. Nah, mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi memiliki peran yang cukup besar dalam keberhasilan perusahaan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Selain kualitas juga kuantitasnya.
Nah, kebutuhan mesin dan peralatan produksi baik jumlah, jenis, kapasitas, dan spesifikasi lainnya seharusnya bisa diidentifikasi saat gambaran produk yang dihasilkan telah ditetapkan perusahaan. Apabila perusahaan mengadakan mesin peralatan produksi yang tidak bermanfaat untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang direncanakan, maka bisa dipastikan mesin peralatan produksi tersebut bisa jadi akan kurang berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali. Konsekuensinya yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu adanya beban biaya atau penyusutan. Beban penyusutan ini harus ditanggung perusahaan sedangkan mesin tersebut kurang atau tidak mendukung dalam menghasilkan produksi. Nah, mesin di samping itu, mesin atau peralatan produksi yang tidak atau jarang dimanfaatkan bisa jadi akan cepat mengalami kerusakan dan pastinya akan membutuhkan biaya perawatan. Ini berarti perusahaan dikatakan melakukan investasi yang sia-sia, malah akan menambah beban biaya produksi dan akan berpengaruh pula pada meningkatnya harga jual produk. Nah, dalam penempatan mesin atau peralatan produksi di ruangan produksi, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama yaitu prinsip integrasi, dalam artian bahwa penempatan mesin dapat mengintegrasikan seluruh faktor produksi yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, dan sebagainya, sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik atau harmonis. Kemudian prinsip kedua yaitu prinsip memperpendek gerak, yaitu penempatan mesin atau peralatan produksi tidak membuat tenaga kerja lebih banyak bergerak dari satu mesin ke mesin lainnya. Jadi tidak banyak tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan perpindahan dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Kemudian prinsip memperlancar arus pekerjaan, dalam artian bahwa penempatan produksi dapat menjamin kelancaran arus bahan dalam proses tanpa adanya hambatan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif. Artinya penempatan mesin atau peralatan ditempatkan sesuai dengan luas ruangan produk yang dimiliki perusahaan. Kemudian prinsip kelima yaitu prinsip keselamatan dan kepuasan kerja, yaitu penempatan mesin dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan dari SDM-nya. Prinsip keenam yaitu prinsip keluasan, yaitu sesuai dengan namanya yaitu keluasan. Jadi prinsipnya menjadi penempatan mesin bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketujuh yaitu prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Jadi penempatan mesin tidak menghambat kesinambungan atau proses produksi yang sedang berjalan. Mesin atau peralatan produksi yang digunakan harus senantiasa dilakukan perawatan agar proses produksi dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Nah, mesin atau peralatan produksi yang sering mengalami kerusakan pastinya akan menyulitkan menghasilkan produk yang sesuai, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya. Selain itu, tingginya tingkat kerusakan yang diakibatkan kurangnya upaya perawatan akan berdampak pada tingginya biaya produksi yang akan berdampak langsung pada tingginya harga jual produk. Dapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya pemeliharaan mesin atau peralatan produksi. Cara pemeliharaan yang pertama yaitu pemeliharaan breakdown, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setelah mesin atau peralatan mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan terencana, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara terjadwal. Yang ketiga yaitu pemeliharaan pencegahan atau preventif, yaitu pemeliharaan yang dilakukan dia mempertimbangkan masa pakai dari komponen pada mesin atau peralatan produksi.
Selain perencanaan dalam kebutuhan, penyusunan tata letak dan pemeliharaan mesin peralatan produksi perusahaan juga harus senantiasa memperhatikan dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan penggunaan mesin atau peralatan produksi. Perkembangan teknologi saat ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem produksi untuk menghasilkan suatu produk. Penggunaan mesin atau peralatan produksi dengan teknologi yang terkini atau up-to-date akan menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan proses produksi yang jauh lebih cepat dengan kapasitas yang lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan mesin atau peralatan produksi yang sudah ketinggalan zaman atau yang sudah lama. Nah, perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi akan cenderung kesulitan dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Kemudian, biaya produksi. Nah, biaya ini bisa kita artikan sebagai pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan untuk memperoleh produk berupa barang atau jasa. Atau arti lainnya dari biaya adalah pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak dapat dihindarkan. Nah, biaya produksi sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya menurut perilaku dan biaya menurut jenis. Nah, biaya menurut perilaku terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap ya. Biaya tetap sendiri ini tidak biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi. Dan dalam periode tertentu jumlahnya tetap. Contoh, biaya untuk gaji tenaga kerja tetap, biaya penyusutan alat, pajak, dan sebagainya. Kemudian, biaya tidak tetap, yaitu biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi, atau dengan kata lain, biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Contohnya, biaya untuk pembelian bahan baku, biaya upah tenaga kerja borongan, dan sebagainya. Kemudian biaya menurut jenis terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya administrasi umum. Nah, biaya langsung atau pokok adalah biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang dihasilkan. Nah, biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung atau tenaga kerja langsung. Kemudian biaya tidak langsung, biaya yang secara tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk yang tidak terikat pada bagian pokok. Kemudian biaya administrasi atau umum. Sesuai dengan namanya, yaitu biaya ini meliputi biaya-biaya untuk bersifatnya administratif, seperti untuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor dan perusahaan atau umum. Biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa kantor, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Kemudian proses produksi, yaitu proses yang harus dilalui untuk menghasilkan keluaran atau output atau produk yang berupa barang ataupun jasa.
Nah, proses produksi ini digolongkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama proses produksi berdasarkan wujudnya, yang terdiri atas proses kimiawi, kemudian proses mengubah bentuk, proses perakitan, dan proses transportasi. Nah, proses kimiawi yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk dengan mendasarkan pada sifat kimiawi bahan yang diolah. Kemudian proses mengubah bentuk yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan cara mengubah bentuk bahan menjadi bentuk yang lain yang lebih bermanfaat. Dan proses perakitan yaitu proses menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Contoh proses produksi laptop, kita akan merakit laptop terdiri dari beberapa komponen. Ada motherboard, kemudian ada keyboard, kemudian ada memori, yaitu ada proses perakitan. Kemudian proses transportasi, yaitu proses memindah sumber atau produk dari tempat asal ke tempat di mana produk tersebut dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi berdasarkan tipenya terdiri atas proses berkesinambungan dan proses terputus-putus. Proses berkesinambungan yaitu di mana arus masukan atau input berlangsung terus melalui sistem produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang sama atau produk yang mungkin. Jadi bentuk yang dihasilkan melalui proses berkesinambungan ini adalah produk-produk yang sifatnya standar dan mungkin dan tidak tergantung pada spesifikasi yang telah dispesifikasi dari pemesan. Jadi tujuan proses berkesinambungan ini adalah untuk persediaan bahan atau persediaan produksi yang kemudian dipasarkan. Jadi proses berkesinambungan ini yang diproduksi adalah produk-produk yang sifatnya untuk bisa disimpan atau untuk persediaan yang sewaktu-waktu bisa dipasarkan. Kemudian proses terputus-putus. Nah, ini proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda, prosedurnya yang juga berbeda-beda, dan bahkan kadang dengan masukan yang berbeda-beda atau input yang berbeda-beda, disesuaikan dengan pesanan konsumen. Tujuannya yaitu untuk melayani pesanan konsumen. Setelah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, kemudian merancang proses dan sistem produksi, maka perlu mengorganisasikan atau mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan pengendalian produksi. Nah, pengendalian produksi ini meliputi yang pertama pengendalian pembelian, agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan dengan proses produksi lebih efisien atau hemat biaya. Dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian persediaan. Ini perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikendalikan. Jadi biaya penyimpanan ini perlu dikendalikan supaya biayanya tidak terlalu mahal, biaya penyimpanan tidak terlalu mahal. Kemudian pengendalian produksi, agar proses produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk yang dalam kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan, maka harus dilakukan pengendalian produksi.
Kemudian pengendalian kualitas. Tujuannya dilakukan untuk mencegah penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang sudah ditetapkan atau quality control. Nah, sebagai penutup, ini akan saya berikan lagi rangkumannya yang sudah saya jabarkan, yaitu komponen-komponen dalam sistem produksi itu harus ada input, proses, dan output. Nah, dengan demikian, dalam merancang sistem produksi suatu perusahaan, ketiga komponen ini harus dijadikan sebagai pedoman. Nah, langkah awal yang dilakukan dalam merancang suatu sistem produksi adalah perumusan tujuan secara jelas yang menuntut perusahaan telah menetapkan spesifikasi produk sesuai dengan keinginan konsumen atau pasar. Lalu, menentukan input yang meliputi bahan, tenaga kerja, mesin, peralatan, lokasi, dan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai yang ditetapkan pada langkah sebelumnya. Dan langkah berikutnya adalah menentukan proses produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang berupa barang atau jasa. Nah, upaya-upaya yang dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen sistem produksi tersebut perlu senantiasa dikendalikan melalui pengendalian kualitas atau quality control agar apa yang diharapkan dalam proses produksi tersebut dapat tercapai. Nah, bisa diambil dalam kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa kebutuhan input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, atau peralatan, lokasi, dan biaya hanya dapat dibuat perencanaannya ketika jenis produk yang dihasilkan beserta spesifikasinya sudah ditetapkan. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, sekali lagi, ini untuk tugasnya tidak ada dalam slide, jadi secara lisan saja saya sampaikan. Tugasnya adalah merangkum dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini, sampai dengan minggu ini. Jadi dari kuliah pertama sampai dengan kuliah hari ini, yaitu kuliah ketiga. Tidak diketik, jadi ditulis di kertas folio bergaris rangkumannya, lalu difoto atau di-scan, dan kemudian dikirim melalui SIM Learning Unisula. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, saya tutup dengan doa penutup. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, tambah lagi untuk deadline tugasnya akan saya tambahkan lagi melalui saya umumkan melalui SIM Unisula. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.